Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Ya, terima kasih Malam, Ibu. untuk kehadiran kalian dalam ruang virtual kali ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik. Sebelumnya Ibu yang bertanya, bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Syukurlah kalau begitu. Jadi maksud Ibu untuk mengumpulkan kalian dalam ruangan virtual kali ini, kita akan melakukan bimbingan konseling kelompok. Apakah kalian ini sudah tahu atau pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ya, baik. Belum, Ibu. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok ya. Iya, Ibu. Ya, baik. Jadi konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan masalah melalui dinamika dalam kelompok. Dalam konseling kelompok ini, setiap anggota berhak untuk mengutarakan masalahnya serta mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Ya, baik. Jadi Ibu di sini bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggotanya. Dan saya persilahkan kepada siapa dulu nih yang mau berbicara. Sebelum itu, apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke, ya baik. Sebelum itu dalam konseling kelompok ini kita wajib untuk menaati asas kerahasiaan ya. Jadi apapun yang kita bahas dalam ruangan virtual ini, Ibu harap teman-teman tidak membocorkannya kepada pihak lain ya yang tidak mengikuti konseling kelompok pada malam hari ini. Ya baik. Jadi supaya kita lebih akrab lagi, silahkan teman memperkenalkan diri dengan masalah kalian yang sedang kalian hadapi. Baik, Ibu. Kalau dari saya, perkenalkan, nama saya Ulfi Irene Kase, biasa dipanggil Ulfi. Permasalahan yang saya alami itu akhir-akhir ini saya sering malas belajar, Ibu. Terima kasih. Ya. Teman yang lain? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Francisca Ayudia de Rosari. Biasa dipanggil Ayu. Masalah yang sering saya hadapi selama ini adalah saya. Ya, silakan untuk teman yang lain, silakan. Saya, Ibu. Iya, silakan. Terima kasih, Ibu. Jadi masalah yang sering saya hadapi selama ini itu kurang manajemen waktu, Ibu. Kurang membagi waktu. Jadi waktu bermainnya begini, waktu belajarnya begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, kalau boleh tahu namanya siapa? Agil, Pak. Agil, Ibu. Iya, baik. Ya, terima kasih Agil. Silahkan teman Febrilem. Baik, nama saya Febrilem Hujan, bisa disapa J. Permasalahan saya akhir-akhir ini, Ibu, saya lebih memilih untuk bermain game ketimbang belajar, Ibu.
Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, teman Febrio. Ya. Ibu sudah mengenal kalian semua, tetapi sepertinya kalian belum mengenal Ibu ya, karena Ibu belum memperkenalkan diri. Ya, Iya, Ibu. baik. Ya, Ya, Ibu. Nama Ibu, nama lengkapnya itu Novianti Blandina Nenobais. Kalian bisa panggil saja Ibu Novi ya. Ya, baik. Silakan, Ibu Bu. Novi. Ya, Ibu. Ya, jadi menurut kalian permasalahan siapa nih yang harus kita selesaikan sekarang begitu? Karena ya kita harus menyepakati bersama ya permasalahan yang akan kita bahas pada konseling kelompok ini. Baik, Ibu, Menurut kalau dari saya, bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah dari teman Olvi Irene? Ya, baik. Kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Sama, Ibu. Setuju, Ibu. Ya, baik. Jadi kita menyelesaikan masalah yang dialami oleh teman Olvi ya. Ya, baik untuk teman Olvi, mungkin silahkan bisa untuk menceritakan secara lebih rinci lagi ya permasalahannya. Silahkan. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, saya akhir-akhir ini sering malas belajar, Ibu. Entah kenapa, mungkin karena sering banyak kesibukan, Ibu. Jadi, terkadang ketika ingin untuk belajar, Ibu, pasti saya bawaannya malas begitu, Ibu. Dan ini sudah berjalan mungkin hampir 2 minggu, Ibu. Jadi saya sedikit khawatir nanti bagaimana kalau berdampak pada nilai saya nanti, Ibu. Ya, baik. Kalau untuk sejauh ini selama 2 minggu ini tuh kegiatannya Olvi itu apa saja? Saya biasanya sibuk dengan organisasi, Ibu. Ya. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Jadi sejauh ini kira-kira ada dampak apa yang sudah terlihat begitu dari sikap kamu yang malas belajar ini? Apakah kamu terlambat mengumpulkan tugas atau bagaimana? Iya, Ibu, sudah beberapa kali beberapa tugas saya terlambat mengumpulkannya, Ibu. Berbahaya sekali ya kebiasaan kamu ini. Pastinya kamu tahu dengan jelaskan apa dampak dari kebiasaan kamu ya yang beberapa hari ini 2 minggu belakangan ini. Permasalahan kamu ini bisa menjadi bumerang bagi kamu sendiri. Misalnya kamu malas belajar, kamu malas mengerjakan tugas, kemudian dosen juga dapat karena tugas itu menjadi salah satu pengacuan untuk penilaian bagi dosen ya. Ya, mungkin dari teman-teman ada saran atau solusi apa yang bisa diberikan kepada teman Ulfi? Silahkan. Baik, Ibu, kalau dari saya, tadi teman Olvi bilang akhir-akhir ini dia lebih sering fokus ke kegiatan organisasi. Jadi kalau dari saya, bagaimana kalau teman Olvi mengurangi sedikit waktunya untuk berorganisasi dan fokus belajar, Ibu? Ya, menurut Ibu itu saran yang bagus ya. Tapi sekarang kita lihat dulu dari teman Ulfinya sendiri. Nah, teman Ulfinya sendiri ini ada niatan atau tidak dalam dalam mengerjakan tugas ini ya.
Kalau untuk teman Ulfi sendiri, bagaimana? Apakah teman Ulfi ini malas mengerjakan tugas ini karena memang capek atau karena memang malas saja begitu? Kadang karena saya capek Ibu, dan kadang juga akibat karena saya capek jadi saya mau kerja tugas begitu berat Ibu, malas. Ya, baik. Jadi kalau solusi dari Ibu ini untuk Ulfi itu lebih dikuatkan lagi tekadnya untuk belajar ya. Secapek apapun kita itu, kalau kita mau berusaha, pasti rasa malas itu akan berkurang begitu, karena dengan tekad kita yang kuat begitu. Kalau untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ada saran untuk teman Ulfi? Baik Ibu, mungkin dari saya sedikit Ibu. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sedikit saran dari saya Ibu, mungkin teman Ulfi bisa manajemen waktu Ibu. Untuk berkaitan dengan organisasinya mungkin bagus juga untuk organisasi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dia tidak mengikuti organisasi tersebut Ibu. Mungkin saran dari saya itu dia bisa membagi atau memprioritaskan atau mendahulukan tugas utamanya yaitu kuliah dulu Ibu, baru berorganisasi. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman Febrilium. Ya, saran dari teman Febrilium ini bagus ya. Teman Ulfi lebih memprioritaskan apa yang menjadi tujuan utamanya datang ke sini. Apa tujuan utamanya itu? Apa tujuan utama kamu untuk masuk ke kuliahan? Apakah tujuan kamu masuk ke kuliah itu untuk berorganisasi atau untuk menempuh pendidikan begitu. Jadi untuk teman Ulfi harus lebih memprioritaskan apa yang menjadi tujuan utamanya begitu. Ya, mungkin dari teman yang lain. Ya, dari saya Ibu. Ya, silakan. Mungkin teman Ulfi lebih dalam pembelajaran juga Ibu. Maksudnya dari organisasi dia jangan terlalu berfokus, sehingga ia lebih berfokus terhadap belajar juga Ibu. Soalnya masa depan juga lebih utama, begitu Ibu. Jadi dia lebih manajemen waktu, membagi waktu dalam organisasi dan juga belajar Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik, terima kasih teman Adi. Ya, sama seperti yang tadi teman Febrilium katakan ya, memprioritaskan apa yang menjadi tujuan utamanya. Ya, teman Ulfi juga harus bisa untuk membagi waktunya. Waktunya kampus ya kampus harus diutamakan. Jangan pada waktu ada kegiatan kampus atau ada kegiatan kampus dan kegiatan organisasi itu dalam waktu yang sama. Jangan teman Ulfi memilih untuk mengikuti kegiatan organisasi ya, karena teman Ulfi harus mengingat kembali apa yang menjadi tujuan utamanya dari teman Ulfi ini. Ya, baik. Mungkin kepada teman Francisca Ayudia, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik Ibu, kalau dari saya lebih tepatnya itu bagaimana kalau teman Ulfi itu mau membuat jadwal begitu. Ibu jadwal kegiatan, jadwal untuk belajar, jadwal untuk mengikuti organisasi, karena dengan adanya jadwal tersebut teman Iya, baik. Terima kasih teman Francisca. Mengikuti jadwal yang juga ya buat teman Ulfi membuat schedule ya, membuat jadwal. Menurut Ibu ini saran yang bagus sekali ya, karena mungkin teman Ulfi bisa membuat jadwal mata kuliahnya, kemudian teman Ulfi membuat juga daftar tugas beserta dengan deadline-nya.
karena mahasiswa Indonesia itu kalau waktunya semakin mepet, maka akan semakin rajin juga mereka untuk bekerja. Niatnya itu semakin tinggi ya, tekadnya untuk mengerjakan tugas itu apabila sudah mendekati hari hanya atau mendekati deadline pengumpulan tugasnya begitu. Jadi mungkin itu mungkin akan sedikit bermanfaat bagi teman Ulfia yang mungkin karena rasa malas sehingga tidak mengerjakan tugas. Mungkin teman Ulfi bisa melihat kembali jadwal yang telah dibuat itu. Oh, besok ini batas pengumpulan tugasnya. Berarti malam ini harus dikerjakan apapun itu. Biar malas pun pasti akan dikerjakan karena ini menyangkut nilai dan juga ini supaya kita itu lebih mendisiplinkan diri sendiri. Ya, baik, kepada teman Ulfi, bagaimana dengan ini saran dan solusi yang diberikan oleh teman-teman? Apakah teman Ulfi bisa menerimanya? Baik Ibu, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan saran kepada saya dan juga Ibu. Saya rasa saran-saran yang sudah saya peroleh ini sangat bermanfaat dan saya akan coba untuk menerapkan itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita ini, Ibu ingin bertanya dulu pertama kepada teman Ulfi ya, bagaimana dengan perasaan teman Ulfi setelah mengikuti konseling kelompok ini? Baik Ibu, kalau saya merasa senang karena setidaknya masalah saya sudah bisa saya ceritakan dan juga saya juga mendapat berbagai masukan dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Ya, merasa lega ya karena ada teman untuk berbagi cerita ya. Iya Ibu. Kalau untuk teman-teman yang lain bagaimana perasaannya? Lega Ibu. Nah, Ibu. Senang juga Ibu. Senangnya karena kita bisa berbagi dengan teman ya. Iya Ibu, dengan Ibu juga berbagi. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada malam hari ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu, terima kasih Ibu. Terima